Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita bahas di bab 2 ini untuk materi informasi akuntansi penuh atau bahasa Inggrisnya yaitu full accounting information. Nah, ini maksud dari informasi biaya penuh, berarti penuh ya, kita garis bawahi keywordnya penuh. Pengertiannya dari informasi akuntansi penuh yaitu keseluruhan dari aktiva yang digunakan oleh perusahaan, aktiva atau aset ya. Jadi seluruh aset atau aktiva yang digunakan oleh perusahaan, kemudian pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu masuk sebagai informasi akuntansi penuh, dan juga seluruh sumber yang digunakan untuk suatu objek informasi. Nah, objek informasi itu apa? Kita bahas di minggu kemarin bahwa objek informasi ini sesuatu yang bisa kita hitung biayanya, yaitu apa aja, ada produk, kemudian keluarga produk atau produk lainnya. Jadi apa aja yang dibutuhkan atau perlengkapan atau teman-temannya dari produk yang bisa kita hitung nanti biayanya. Kemudian juga departemen-departemen yang berhubungan dalam menghasilkan suatu produk di mana itu membutuhkan biaya. Nah, itu disebut sebagai objek biaya. Nah, jadi pengertian dari full accounting information atau informasi akuntansi penuh berarti keseluruhan aktiva dan juga keseluruhan pendapatan yang diperoleh perusahaan dan juga segala sumber yang digunakan terhadap suatu objek informasi. Nah, kemudian di dalam biaya penuh atau informasi akuntansi penuh tadi, kita bisa menggunakan 3 metode pembiayaan. Yang pertama yaitu full costing, kemudian nanti ada variable costing, dan yang terakhir ada activity based costing. Nah, untuk yang pertama yaitu full costing, pembiayaan full. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk biaya produk. Jadi baik full costing maupun variable costing itu nanti punya tujuan yang berbeda terhadap activity based costing. Jadi yang full costing dan juga variable costing itu sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu untuk inventory valuation, yaitu untuk mengukur valuasi persediaan produk dari sebuah perusahaan. Nah, yang pertama kita pengertian untuk full costing itu sendiri, ini dia menghitung biaya produk itu dari keseluruhan biaya produksinya. Jadi di sini rumusnya untuk full costing itu menghitung dari biaya produksi produk ya, itu baik yang sifatnya variabel maupun tetap. Jadi di sini total dari biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap. Jadi dihitung nggak cuman yang variabel tapi juga yang tetap, ditambah dengan total biaya non produksi. Berarti di luar dari produksi secara langsung di perusahaan itu dalam menghasilkan produk, nanti ada biaya administrasi dan umum tetap dan juga biaya pemasaran tetap. Nah, ini adalah rumus untuk full costing. Sedangkan yang variable costing ini dia hanya menghitung biaya produksi yang bersifat variabel saja. Nah, ini di rumus bisa kita lihat variable costing itu rumusnya total biaya variabel yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel. Jadi ini hanya untuk biaya-biaya yang sifatnya variabel di bagian total biaya variabel. Nah, kalau yang sebelumnya ini dihitung juga yang tetap, jadi nggak cuma yang variabel. Nah, itu bedanya full costing dan variable costing. Kemudian baru ditambah dengan total biaya tetap, meliputi BOP, biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi, dan biaya pemasaran tetap. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk activity based costing. Nah, kalau yang full costing dan variable costing itu digunakan untuk menghitung inventory valuation, kalau yang activity based costing ini nanti lebih digunakan untuk kepentingan manajemen, jadi lebih untuk internal. Kalau yang sebelumnya, metode sebelumnya full costing dan variable costing itu lebih digunakan untuk kepentingan pihak luar, sehingga kalau nanti tujuan dari perusahaan adalah ingin
menghitung biaya dari produk secara lebih efektif, lebih rinci itu, atau produk costingnya itu digunakannya metodenya activity based costing. Jadi ini lebih bertujuan untuk produk costingnya. Nah, jadi ini yang apabila perusahaan ingin mengukur secara cermat ya segala sumber daya, segala biaya yang digunakan pada setiap aktivitas menghasilkan produk. Nah, ini activity based costing. Kemudian ketika produk itu membutuhkan biaya daur produk ya, atau produk life cycle cost, itu nanti diperlukan juga ketika produk itu memiliki daur hidup yang panjang. Jadi dia mulai dari diproduksi, dilakukan riset, kemudian diproduksi, dipasarkan, kemudian dilakukan evaluasi kembali, daur ulang kembali. Nah, itu membutuhkan yang namanya product life cycle cost ya. Nah, itu untuk produk yang memiliki daur hidup yang panjang. Kemudian ketika perusahaan itu membutuhkan teknologi manufaktur yang maju dalam mengolah produknya, nah itu pasti dibutuhkan biaya dalam daur hidup produk. Dan juga ketika perusahaan menghadapi persaingan tingkat dunia yang tajam, nah itu untuk informasi product life cycle cost. Kemudian ini adalah contoh soal untuk menghitung harga jual dari produk yang umum digunakan. Nah, di sini kalian coba baca soalnya. Yang pertama di sini yaitu ketika ada perusahaan atau suatu usaha yang menghasilkan air, untuk menghasilkan air diperlukan investasi sebesar 2 miliar untuk membeli mesin. Jadi investasinya adalah membeli mesin dan equipment peralatan sebagai modal kerjanya sebesar 2 miliar. Nah, taksiran biaya produksi airnya nanti adalah Rp300 per liternya pada volume produksi 50 juta liter air per tahun. Nah, biaya non produksinya, biaya pemasaran dan administrasi itu diperkirakan sekitar 1 miliar lebih 100 juta. Dan di sini diputuskan bahwa laba yang ingin didapatkan dari investasi perusahaan air itu adalah 20% dari jumlah investasinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus berapa sih besaran markup yang kita harus tentukan, yang kita dapatkan, yang kita boleh tetapkan ketika kita menginginkan 20% dari investasi. Jadi menginginkan laba 20% dari investasi. Nah, di sini rumusnya adalah biaya administrasi dan laba yang diharapkan. Ini caranya tadi, biaya administrasinya kita tahu di soalnya, yaitu nilainya sekitar 1 miliar 100 juta ya untuk biaya administrasi. Kemudian ditambah laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan ditentukan yaitu 20% dari investasi. Jadi 20% dari investasinya yaitu tadi untuk beli mesin dan equipment ya, sekitar 2 miliar. Kemudian dibagi dengan perkalian biaya produksi per unitnya. Nanti kira-kira dia membutuhkan biayanya 300 per liter. Dikali volumenya produksi dalam unit. Volume produksinya nanti diperkirakan yaitu sekitar 50 juta liter per tahun. Nah, berarti ini adalah unitnya. Kemudian nanti di total ya akan menghasilkan persentase markupnya sebesar 10%. Nah, ini untuk mengetahui kalau kita pengennya dapatnya labanya 20% dari investasi itu kira-kira markupnya berapa ya. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan harga jualnya. Kira-kira nanti kita jual air itu per liter berapa ya kalau kita pengennya nanti dapat labanya 20% dari investasi. Berarti tadi kita sudah hitung markupnya adalah 10% dari biaya produksinya. Di sini kita tahu biaya produksinya tadi adalah Rp300 per liter. Kemudian kita sudah dapat hasilnya yaitu 10% dari biaya, yaitu 10% dari Rp300 adalah 30. Sehingga nanti harga jual air per liternya adalah sebesar Rp330.
Oke, setelah kita tahu harga jual per liter airnya adalah Rp330, maka dari sini kita bisa langsung tahu kira-kira nanti laba yang didapatkan berapa ya. Nah, kalau dari awal kita sudah menetapkan bahwa kita pengen labanya adalah 20% dari investasi, maka tinggal dikali aja 20% dari investasinya, yaitu 2 miliar, yaitu 400 juta. Nah, ini adalah laba yang akan kita dapatkan ketika kita tadi menginginkan 20% dari investasi labanya. Nah, untuk mendapatkan ini kita akan biayanya sebesar 10% gitu. Kemudian setelah itu kita juga akan bisa mengetahui berapa besaran biaya penuh. Biaya penuh itu terdiri dari biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksinya tadi kita bisa lihat di sini, biaya produksi per unit adalah Rp300 dikali volume yang akan dihasilkan, perkiraannya tadi 50 juta unit, yaitu sekitar 15 miliar. Kemudian biaya non produksinya berarti ini ya, 1 miliar 100 juta ini. Sehingga ini nanti adalah total dari biaya penuh. Kemudian untuk taksiran aktiva penuhnya berarti adalah sebesar 2 miliar. Ini ya, aktiva penuh berarti investasi keseluruhan yang dikeluarkan tadi adalah sebesar 2 miliar.